Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas adalah materi tentang dimensi 3, yaitu bagaimana cara menentukan jarak antara dua buah titik. Ada beberapa bangun ruang atau bangun dimensi 3 yang biasa digunakan ya, seperti kubus, balok, limas, dan lainnya. Tetapi di sini saya mempunyai sebuah kubus sebagai alat peraga kita untuk mempermudah dalam memahami konsep tentang jarak antara dua titik. Nah, kita langsung saja. Ini ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kita perhatikan bahwa kubus ini menamai titik sudutnya dengan cara melingkar ya, mulai dari alasnya dulu. A, B, C, D itu untuk alas bawahnya, dan untuk atasnya atap ada E, F, G, dan H. Nah, kita perhatikan ini bentuk kubusnya. Pada materi ini, terlebih dahulu kita harus dapat menunjukkan bagian mana yang merupakan jarak antara dua titik yang ditanyakan itu. Sebagai contoh, kita perhatikan ini kubusnya tadi. Jika yang ditanyakan jarak titik A ke titik B, kita lihat ya, jarak titik A ke titik B, maka jaraknya ya rusuk AB. Ya, pada kubus, ingat lagi-lagi pada kubus ada yang namanya rusuk. Ini adalah rusuk, 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 semua ini adalah rusuk. Nah, pada kubus ini rusuknya ada 12 ya. Ada juga yang namanya titik sudut, seperti yang tadi saya bilang, A, B, C, D, E, F, G, H, itu titik sudut pada kubus. Itu harus terlebih dahulu diingat. Nah, kita kembali lagi, jarak antara titik A ke titik B. Nah, ini dia jaraknya. Kita harus bisa menunjukkan bahwa ini adalah jarak titik A ke titik B, ya. Saya perjelas. Nah, ini dia titiknya, titik A ke titik B. Ya, nah maka jarak titik A ke titik B itu akan sama saja dengan rusuk AB, panjang rusuk AB. Jika diketahui kubus ini panjang rusuknya adalah 6 cm, maka jarak titik A ke titik B-nya adalah 6 cm. Nah, begitu. Ada lagi pertanyaan yang lain, misalkan jarak antara titik E ke titik G. Titik E ini titik E, ini titik G. Maka jarak titik E ke titik G adalah diagonal ya, bentuknya diagonal seperti ini. Nih. Nah, inilah jarak antara titik E ke titik G, diagonal. Nah, bagaimana kita menghitung jaraknya? Nah, kita ingat kembali, kalau bentuknya seperti ini, maka kita bisa menghubungkannya dengan aturan Pitagoras pada segitiga siku-siku. Di sini segitiga yang akan kita pakai adalah segitiga E, F, dan G ya. Nah, untuk mencari panjang EG atau jarak titik E dengan titik G. Nanti kita ingatkan lagi tentang aturan Pitagoras ya. Nah, ini kalau jarak titik E dan titik G. Seandainya lagi yang ditanyakan jarak antara titik H dan titik B, jarak antara titik H dan titik B, maka jaraknya adalah seperti ini ya. Nah, seperti ini jaraknya. Inilah jarak titik H ke titik B. Kalau dilihat ini seperti garis diagonal ruang yang meloncat ya, meloncat dari atas ke bawah. Nah, bentuknya bagaimana lagi menghitung jarak ini? Nah, menghitungnya adalah dengan bantuan segitiga DBH. Jadi segitiga ini ya, ini DB lalu H. Seperti ini. Bisa dengan bantuan ini. Maka pada bentuk segi kubus ini kamu harus memahami mana yang membentuk sudut siku-siku. Seperti ini pasti siku-siku. Ini pasti siku-siku. Kalau ditanyakan EG, maka siku-sikunya ada di F. Atau misalkan yang ditanyakan adalah AC.
AC, maka siku-sikunya ada di B. Dengan titik B ke titik H. Titik B ke titik H, maka kita mencari bantuan dari BD. Jadi segitiga yang akan kita bentuk adalah BDH. Seperti ini ya. Nah, di sini kamu harus pahami bahwa D ini membentuk sudut siku-siku. Nah, inilah gunanya kerangka kubus ya. Jadi untuk menentukan jarak antara dua titik, kamu harus bisa dulu menunjukkan mana jaraknya, lalu kamu bisa menghitungnya biasanya dengan bantuan aturan Pitagoras. Ingat kembali bagaimana bentuk aturan atau konsep aturan dari Pitagoras. Sekarang kita coba untuk mengerjakan beberapa bentuk contoh soal tentang materi ini. Ada 5 contoh soal ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Kita lihat, diketahui kubus ABCD EFGH, manakah yang merupakan jarak antara bagian A-nya titik A dan B, yang B-nya titik B dan D, yang C titik C dan E. Nah ini soal nomor 1, kita hanya perlu menunjukkan saja mana jarak antara titik A dan B, B dan D, C dan E. Kita kerjakan. Ini saya punya kubus ABCD EFGH sesuai dengan perintah ya. ABCD EFGH. Oke. Nah, yang merupakan jarak antara titik A dan titik B ya, berarti ini titik A, ini titik A, dan ini titik B. Nah ini titik B nya, maka jarak antara titik A dan B itu adalah rusuk AB. Kita kasih tanda dahulu. Oke, kita tarik garis. Nah, inilah kita tebalkan ya biar mudah melihatnya. Inilah jarak antara titik A dan titik B. Nah, inilah dianya. Maka sama dengan rusuk AB. Kalau seandainya diketahui di soal rusuk AB itu misalkan 5 cm, berarti jarak AB-nya 5 cm. Tapi di soal nomor 1 ini kita hanya perlu menunjukkan saja ya, kita hanya perlu menunjukkan saja. Oke, ini untuk jawaban yang A. Untuk jawaban yang B, manakah jarak antara titik B dan D? Oke, kita pakai spidol yang berbeda. Manakah antara jarak B dan D? Oke, kita lihat ini titik B dan ini titik D. Nah, ini ya. Ini adalah sketsa gambar kubus pada kertas. Tapi tadi saya sudah menjelaskan menggunakan alat peraga kubus. Jadi harus kalian pahami bahwa sudut A, sudut B, sudut C, sudut D itu sebenarnya adalah saling tegak lurus. Ya, dia 90 derajat. Nah, tapi kalau pada gambar ya seperti ini. Oke, titik B ke titik D, mana jaraknya? Maka kita tarik garisnya. Oke. Nah, inilah dia jarak antara B dan D. Ya, itu dia. Ini disebut juga dengan diagonal ya, sisi diagonal pada alas kubus ya. Jadi BD ini sisi diagonal pada alas kubus. Oke, kita lanjut ke soal bagian C. Manakah yang merupakan jarak antara titik C dan E? Nah, titik C ini, titik E nya ini. Oke, nah kita tarik saja garisnya. Oke, nah ini dia garisnya CE. Nah, inilah jaraknya CE. Nah, kalau kalian bisa berimajinasi ya, membayangkan CE ini merupakan
diagonal ruangnya dari bangun kubus ini. Kalau kita hanya menunjukkan, ya inilah, cuma kita tunjukkan saja seperti ini. Itu soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini dia soalnya. Berapakah jarak antara dua titik pada soal nomor 1 jika panjang rusuk kubus adalah 7 cm? Nah, ini ya, masih sambungan dari soal nomor 1 tadi. Oke, ini dia kubusnya. Kita kerjakan dulu yang A. Yang A, jarak antara titik A dan B. Jarak antara titik A dan B. Nah, panjang rusuk kubusnya tadi adalah 7 cm. Artinya ini 7 cm, ini 7 cm, ini 7 cm. Jadi semua ini 7 cm ya, karena kubus itu terdiri atas beberapa persegi. Beberapa bangun datar persegi, maka semua rusuknya atau sisinya, panjang sisinya adalah sama ya, 7 cm. Yang ditanya jarak antara titik A dan titik B. Nah, kita lihat tadi titik A nya ini, titik B nya ini ya, kita pakai ini jaraknya. Oke, jadi AB berarti jarak titik A dan B adalah 7 cm, atau bisa juga ditulis seperti ini, panjang AB itu 7 cm. Oke, nah jadi ini jawaban yang A. Kita lanjut yang B. Yang B, jarak antara titik B dan D. Oke, kita lihat titik B dan D. Ini titik B, ini titik D. Oke, ini ya. Nah, ini dia bagaimana menghitung BD. Nah, untuk menghitung BD itu termasuk diagonal ya, seperti saya bilang tadi, ini adalah diagonal pada alasnya. Nah, untuk menghitungnya kita perlu bantuan. Kita ambil segitiga ABD ya, kita gambarkan di tempat terpisah. Di sini kamu harus ingat bahwa pada titik sudut A ini siku ya. Ini adalah siku. Oke, sehingga gambarnya seperti ini. Oke, inilah A, B, dan D. Inilah siku-sikunya tadi ya, karena kan ini bentuk alas kubus ya, jadi seperti ini. Ini yang ditanyakan BD, sedangkan AB nya 7 cm dan AD nya 7 cm. Nah, tadi pada penjelasan singkat di awal bahwa mengerjakan ini dengan bantuan aturan Pythagoras. Aturan Pythagoras sudah kamu kenal, mulai diperkenalkan saat kamu berada pada tingkat dasar. Nah, untuk mencari BD ya, untuk mencari BD berarti ini adalah sisi miring dengan cara menjumlahkan bentuk kuadrat dari sisi tegak dan lurusnya, lalu ditarik akar. Oke, seperti ini ya. Jadi BD itu sama dengan akar dari AB kuadrat plus AD kuadrat ya, sehingga menjadi AB nya 7 kuadrat, AD nya 7 kuadrat, sehingga menjadi
49 ditambah 49 ya, atau 49 kali 2. 49 akarnya adalah 7 akar 2. Nah, inilah panjang dari BD ya, itu untuk bagian B. Sekarang kita ke bagian C. Bagian C, jarak antara titik C dan E. Jarak antara titik C dan E. Ya, nah kita lihat kalau jarak antara titik C dan E, ini titik C dan ini titik E. Oke, ini dia ya. Nah, ini yang akan kita cari. Nah, pada mengerjakan jarak CE kita perlu bantuan segitiga. Nah, segitiga yang mudah sekali kalian lihat, segitiga ini. Nah, ini dia segitiganya. Nah, ya, ini dia segitiganya. Segitiga A, C, dan E. ACE itu ya, segitiga ACE. Jadi segitiga ini kita keluarkan dari kubusnya. Nah, dia menjadi seperti ini. Nah, dia menjadi seperti ini. Ini adalah A, C, dan E. Nah, ini yang harus kamu pahami betul pada titik sudut A, dia termasuk siku-siku. Seperti ini ya, ini rusuk AE ke AC. Kalian bisa bayangkan lagi bentuk kubusnya ya. Oke, jarak AE itu 7 cm. AC, nah AC termasuk diagonal ya. Kalau AC diagonal berarti sama dengan BD yang tadi. BD tadi juga diagonal. Nah, BD tadi kita sudah dapatkan 7 akar 2, berarti AC-nya juga 7 akar 2. Ya. Oke, nah sekarang yang ditanya adalah jarak E ke C. Nah, ini sama seperti cara yang bagian B, menggunakan aturan Pythagoras. CE akar dari AC kuadrat plus AE kuadrat, sehingga menjadi 7 akar 2 kuadrat plus AE nya 7 kuadrat. Jadi ini jangan lupa, ini cara mengkuadratkannya. 7 dikuadratkan akar 2 dikuadratkan. 7 dikuadratkan 49, akar 2 dikuadratkan itu adalah 2 ya. Jadi 49 kali 2. 49 kali 2 itu 98 ditambah 49. Nah, ini menjadi 147. Nah, 147 ini kalau bisa kita sederhanakan dengan penyederhanaan akar, kamu bisa menyederhanakan akarnya. Cari dua bilangan yang salah satunya atau bisa ditarik akar ya. 147 itu sama saja dengan 49 dikali 3, sehingga ini menjadi 7 akar 3 cm. Nah, inilah panjang CE. Jadi ini jawaban soal nomor 2.
Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3, diketahui kubus ABCDEFGH. Jika titik P berada pada tengah-tengah garis BF, maka jarak antara titik A dan P dengan panjang rusuk kubusnya 6 cm adalah titik-titik. Oke, kita buat gambar kubusnya dulu. Seperti ini. Seperti ini gambar kubusnya ABCDEFGH. Kita lihat lagi, jika titik P berada pada tengah-tengah garis BF. Nah ini adalah BF. Maka tengah-tengahnya ini garis BF. Tengah-tengahnya ada di sini. Kita beri ini titik P. Oke. Jarak antara titik A dengan P. Nah, A dengan P yang ditanyakan. A dengan P. Ya, yang ditanyakan. Panjang rusuk kubusnya 6 cm. Oke, ini 6 cm, ini 6 cm. Oke, yang ditanya AP. Nah, ini yang ditanya AP. Kalau seperti ini, kita bisa mengambil segitiga ABP, ya kan? ABP, ya. Karena P ini tadi di tengah-tengah, berarti ini panjangnya sama. Oke, nah oke, coba kita keluarkan segitiganya. Segitiganya menjadi seperti ini. Oke, ini A, ini P, ini B. AB-nya 6 cm. Nah, BP-nya karena dia berada di tengah-tengah, berarti panjangnya sama. Otomatis 6 dibagi 2, 3 cm. Nah, yang ditanya panjang AP. Oke, berarti kita pakai lagi aturan Pitagoras seperti soal nomor 2. AP adalah sisi miring, ya. Ingat selalu aturan Pitagoras, kalau mencari sisi miring maka kita menjumlahkan sisi tegak dan lurusnya. Tapi kalau mencari sisi tegak atau lurus, kita mengurangkan dengan sisi miringnya tadi. Sisi miring dikurangi sisi tegaknya, atau sisi miring dikurangi dengan sisi lurusnya atau sisi alasnya itu ya, yang bawah. Oke. Kita lanjutkan jadi AP kuadrat. Jangan lupa ya, tapi dibentuk kuadrat dan ditarik akar. AP kuadrat itu sama saja dengan AB kuadrat plus BP kuadrat. Nah, atau kalau mau langsung diakarkan seperti yang nomor 2 tadi, kita buat seperti ini, bisa. Ya, AB kuadrat plus BP kuadrat. Oke, sehingga AB-nya 6 kuadrat, BP-nya 3 kuadrat. Sehingga menjadi 36 plus 3 kali 3, 9. Akar dari 45. Boleh kita sederhanakan 9 kali 5 sehingga hasilnya 3 akar 5. Oke, inilah panjang AP ya. Oke, ini soal nomor 3. Lebih mudah ya. Oke, sekarang soal nomor 4. Soal nomor 4, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 12. Titik Q merupakan titik potong diagonal alas ABCD. Titik potong diagonal alas ABCD. Berarti sama saja maksudnya dengan titik pusat diagonal alasnya itu. Jarak antara H dan Q adalah, oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Ini kubusnya ABCDEFGH. Panjang rusuknya 12 cm. Titik Q merupakan titik potong diagonal alas. Oke, berarti kita harus menggambar diagonal alasnya.
Ini diagonal alasnya, ini diagonal BD, ini diagonal AC. Nah, titik potongnya. Oke, ini titik potongnya ya. Kita namakan titik potong ini Q. Oke, yang ditanya jarak H dan Q. H dan Q. Kita tarik garis. H dan Q. Iya, seperti ini. Nah, segitiga yang bisa kita gunakan adalah H, D, Q. Ingat di sudut D ini adalah tegak lurus. Oke, kita pisahkan segitiganya. Oke, menjadi seperti ini. Jadi seperti ini D tegak lurus, ini Q, ini H. Panjang rusuknya tadi 12, pasti berarti HD-nya 12 karena ini adalah rusuk tingginya ya. Jadi ini 12 cm, ini yang ditanyakan. Nah, DQ yang harus kita cari dulu juga ya. Oke. Nah, berdasarkan pada soal nomor 1 ya. Nomor 1 bagian B atau nomor 2 bagian B. Kita lihat pada soal 2 bagian B. Bagian B ini jarak titik B dan D. Jarak titik B dan D. Nomor 2 ini jarak titik B dan D ya. B dan D. Ini juga diagonal alasnya ya. Nah, sama saja berarti dengan BD ini ya. Maka tadi kita dapat karena rusuknya 7 cm, kita dapat BD-nya 7 akar 2. Nah, kalau ini rusuknya 12 cm, berarti BD-nya pastinya 12 akar 2 cm. Sehingga DQ itu setengah dari BD ya, menjadi setengah 12 akar 2 sama dengan 6 akar 2 ya. Ini DQ ya, DQ-nya, sehingga DQ-nya 6 akar 2. Oke, nah karena udah dapet DQ-nya, kita cari HQ-nya. Oke. Jadi HQ atau QH ya. HQ-nya akar dari DQ kuadrat plus DH kuadrat, sehingga akar dari 6 akar 2 kuadrat plus 12 kuadrat. Akar dari 72 tambah 144, sehingga akar dari 216 ya. Oke, akar dari 216. Nah, berapa akar 216? Nah, kita hitung 216 itu berapa kali berapa? 216 itu 36 dikali 6 ya. Nah, berarti sama saja dengan 6 akar 6 cm. Oke, inilah panjang HQ-nya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Kita lihat soal nomor 5. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik R berada di tengah-tengah rusuk AE. Jarak antara titik C dan R adalah. Oke, kita ambil lagi. Ini dia kubusnya.
Soal nomor 5, kubus ABCDEFGH panjang rusuknya 6 cm. Titik R berada di tengah-tengah rusuk AE. Oke, ini AE. Ini AE, R-nya di tengah-tengah. Iya, di sini ya. Ini titik R. Jarak antara C dan R. C dan R. Iya, ini dia yang ditanya, C dan R. Ya. Nah, ini C dan R. Ini yang ditanyakan ya. Maka kita bisa mengambil bantuan segitiga ini. Ya. A C R. Oke, kita bisa mengambil bantuan segitiga ACR. Kalau seperti ini, kalau kalian lihat pada sketsa gambar di kertas, memang sepertinya R ini yang siku-siku ya, tapi sebenarnya tidak ya, siku-sikunya ada di A. Ya, siku-sikunya ada di A. C dengan R pastilah dia miring, karena kita imajinasikan saja C-nya ini ada di alas, sedangkan R itu tengah-tengah dari rusuk AE, rusuk tingginya, pasti sebenarnya dia adalah miring ya. Oke, nah kita gambarkan segitiganya, kita keluarkan dari kubus biar mudah kita mengerjakannya. Oke, ini A, ini C, ini R. Sinilah siku-sikunya ya. Oke, ingat tapi AC ini adalah diagonal. AC adalah diagonal alasnya. Alas berarti kalau dia diagonal alas ya, seperti soal nomor 2 bagian B tadi, rusuknya 6 cm, artinya diagonal alasnya ini 6 akar 2 cm ya, sehingga ini 6 akar 2 cm. AR, R tadi titik tengah, berada di tengah-tengah rusuk AE. Nah, karena dia titik tengah berarti dia sama panjangnya, otomatis ini berarti 3 cm karena 6 dibagi 2 ya. Nah, kita cari lagi CR nya. CR berarti akar dari AC kuadrat plus AR kuadrat sama dengan AC nya 6 akar 2 kuadrat plus AR nya 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat ya. Akar dari 6 akar 2 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan, nah ini 72 ditambah 9 sehingga menjadi akar dari 81. Nah, 81 itu adalah 9 cm, artinya panjang CR adalah 9 cm ya. Oke, inilah beberapa soal, 5 soal tentang jarak antara dua titik pada bangun dimensi 3 khususnya kubus. Untuk bangun yang lain prinsip dasarnya sama. Beberapa bangun ada yang menggunakan aturan sinus, ada yang menggunakan aturan kosinus, ada yang menggunakan prinsip perbandingan trigonometri ya, tapi kebanyakan soal itu menggunakan rumus Pitagoras. Jadi nanti disesuaikan saja dengan apa yang diketahui dari soalnya. Begitu saja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga kalian dapat mengerti. Wassalamualaikum.